Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 17 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita akan mengikuti kajian dari Pak Sabta. Pada pekan ini kita akan membahas seputar tentang ibadah Idul Adha gitu. Mungkin ada yang kemarin berdasarkan usulan-usulan, ada yang bertanya apakah mungkin digeser, saya koordinasi dulu dengan Pak Ustadz, digeser ke hari Sabtu gitu ya pekan ini, karena besok itu ada yang akan mengikuti kajian di Al-Jabar gitu. Misalnya ada Pak Ustadz Abdul Somad katanya gitu, pada subuh. Jadi banyak yang mengusulkan untuk digeser pekan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi berkah di hari ini. Begitu, silakan Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini, pemberangkatannya insyaallah beranjak dari Al-Quran surah Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat 27. Surah Al-Ma'idah itu surat yang kelima ayat 27. Sejak kapan Allah mensyariatkan ibadah kurban? Sejak kapan Allah mensyariatkan ibadah Quran? Sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi siapa, Bu? Iya, sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, disambung pada periode kerasulan Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan pada periode kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat surah 5 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waslu 'alaihim naba'a bnai Adama bil haqqi id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu
yataqabbalullahu minal muttaqin. Silakan Pak Haji, Pak DKM artinya. Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Iya. Rasulullah SAW Muhammad ketika sudah hijrah ke Madinah menerima wahyu ini dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tahunnya Rasul itu syariat kurban telah diletakkan Allah pada periode kenabian Adam setelah menerima wahyu surat 5 ayat 27 tadi. Dan ceritakan oleh Rasul tentang kisah kedua putra Adam kepada mereka dengan sebenarnya. Artinya menceritakan sejarah itu jangan direkayasa, harus yang sebenarnya. Tidak ada muatan-muatan politik. Sejarah itu direkayasa, tidak boleh. Ketika kedua putra Adam itu, yakni Qabil dan Habil, mempersembahkan kurban kepada Allah. Kemudian Allah menyatakan kurban salah seorang di antara mereka berdua, Habil, diterima Allah, dan lainnya tidak diterima Allah, Qabil. Artinya semua amal ibadah umat manusia akan berujung dua, diterima, makbul, atau ditolak, mardud. Ayatnya itu fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Persembahan kurban atau ibadah salah seorang di antara keduanya diterima Allah, makbul atau mabrur. Sedangkan persembahan kurban yang lainnya ditolak, tidak diterima Allah. Semua amal ibadah umat manusia akan berujung dua, diterima atau ditolak. Kemudian Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Qala la aqtulannaka. Kemudian Habil menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Itu Habil ketika mendapat ancaman dari Qabil tidak melarikan diri dan tidak melawan. Nanti di ayat 28-nya kita bisa melihat Habil itu tidak melawan dan tidak melarikan diri karena akan dibunuh oleh Qabil. Bahkan ketika nyawanya berada di ujung tanduk, masih sempat-sempatnya dia bertablik dan berdakwah untuk menyadarkan Qabil. Seraya dia berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apan saestuna kang ari Allah manganampi amal teh ti jalma-jalma nu tarakwa. Kata takwa di penghujung ayat 27 tadi sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 syarat. Saya ulangi, kata takwa di ujung ayat 27 sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, melaksanakan amal ibadah kepada Allah harus didasari ikhlas karena Allah semata-mata, bukan karena ria ingin dipandang atau sum'ah ingin didengar amal salihnya. Dasar hukumnya mana? Surat Al-Balad, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Surat Al-Balad surat keberapa? Ayatnya kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi semua amal soleh itu pangjurung laku dia beramalnya semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena ria
ingin dipandang dan dipuji, atau sum'ah ingin didengar. Ada surat Al-Balad, surat berapa ya? 90 ayat 5-nya gimana Pak? Artinya silakan dibaca. Silakan Pak dibaca. Yang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Al-Bayyinah, betul, bukan Al-Balad. Maaf, surat Al-Bayyinah. Iya, Ustaz bisik-bisik Al-Bayyinah, saya yang salah. Wa ma umiru ya. Ayat 5 ya. Silakan. Artinya saja. Dari wa ma umiru. Artinya Pak, artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan ya sudah. Itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ayat 5 ya. Surat keberapa Al-Bayyinah itu? 98. Ya, 98. Ulangi Pak artinya. Padahal mereka tidak diperintah, ulangi. Padahal mereka tidak hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Sudah sampai di sana aja. Jadi kata takwa dalam ayat yang ke-27 dari surat Al-Maidah harus memenuhi syarat pertama dalam melakukan amal ibadah apapun itu, ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada unsur lain. Yang kedua, uang yang dipakai sarana ibadah harus perolehan yang halal. Kalau dalam hal kurban, uang yang dipakai untuk membeli hewan kurbannya harus perolehan yang halal. Umroh harus perolehan yang halal ongkosnya. Haji begitu, sedekah, infak dan sebagainya. Dasar hukumnya hadis Muslim. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik-baik saja. Jadi uang yang digunakan untuk membeli hewan kurbannya harus perolehan yang halal. Dan yang ketiga dalam kata takwa di surat Al-Maidah 27 tadi, yang tidak kalah pentingnya harus memenuhi amal perbuatan amal solehnya itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Rasul dalam As-Sunnah. Waktu melakukan amal solehnya atau ibadahnya harus sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasul dalam As-Sunnah. Muwafiqun li syara'atillah atau muwafiqun lil kitabi was sunnah, harus sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Rasul dalam As-Sunnah. Makanya Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah akan menerima kurban atau amal soleh lainnya dari orang-orang yang bertakwa. Minimal kedah nyumponan 3 hal tadi. Ya, kita rangkai surat 527 ke dalam surat 22 ayat 37. Surat 22 itu surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin
yanaluhud walakin yanaluhud taqwa minkum. Silakan Pak Haji, artinya. Al-Hajj ayat 37. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Iya, lagi-lagi Allah berfirman, daging-daging hewan kurban dan darahnya tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, tapi yang akan mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan kalian. Kata takwa itu mengandung sekurang-kurangnya saja 3 syarat tadi yang harus dipenuhi. Ulangi Pak Haji, artinya daging-daging hewan kurban dan darahnya. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Iya, masa Allah makan daging, apalagi darahnya? Tapi yang akan sampai kepada keridhaan Allah ketakwaan kalian. Takwa itu harus memenuhi 3 syarat tadi minimal. Ya, harus sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Rasul dalam As-Sunnah. Sekarang kita masuk ke hadis Muslim dengan nomor 1918. Muslim, tulis saja rujukannya. Hadis Sahih Muslim dengan nomor hadis 1918. Artinya dibaca Muslim nomor hadis 1918. Hadis Iya. Sahih Muslim 1918. Iya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat bulan Zulhijjah telah terbit dan kamu bermaksud hendak menyembelih hewan kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku hingga selesai menyembelih. Iya. Harapnya begini. Idza ra'aitu hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala gimana? Idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya, kemudian apa? Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila salah seorang di antara kamu sudah berniat hendak menyembelih hewan kurban pada hari Hajamdenya, maka sudah mulai tanggal 1 Zulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih, jangan dulu mencukur rambut dan memotong kuku sehingga hewan kurbannya disembelih. Saya ulangi, kalau ibu dan bapak sudah punya niatan mau menyembelih hewan kurban, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hewan ibu bapak itu disembelih jam berapa? Hari Hajamdeh umpamanya jam 9 atau jam 10, barulah ibu memotong rambut dan menggunting kuku. Jadi biarkan panjang kukunya 10 hari itu. Atau kalau disembelihnya hari Tasri, ya sampai dengan binatang ibu disembelih. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah itu. Hikmahnya apa? Ini ada himpunan hadis-hadis hukum, nama kitabnya Nailul Autor, terjemah jilid 4. Ini yang usul Imam Asy-Syaukani, diterjemahkan oleh ulama Indonesia. Kitab Nailul Autor jilid 4 halaman 1604. Kitab Nailul Autor jilid 4 halaman 1604, tapi terbitannya
Bina ilmu. Kalau terbitan lain beda. Di sini Syarih berkata, Pak. Syarih berkata, hadis ini dijadikan dalil bagi dianjurkannya seorang yang hendak berkurban untuk tidak memotong rambut dan kuku-kukunya sesudah memasuknya tanggal 1 Zulhijjah. Iya. Iya, terus? Selanjutnya ia berkata, adapun hikmahnya supaya seluruh anggota tubuhnya itu dapat terhindar dari api neraka. Hikmahnya itu supaya seluruh tubuh orang yang berkurban itu terhindar dari api neraka. Ulangi kalimat itu, Pak. Adapun hikmahnya supaya seluruh anggota tubuhnya itu dapat terhindar dari api neraka. Iya, luar biasa kan. Kemarin ada pengajian di Cimahi, di Cimindi. Ada jamaah yang bertanya, apa-apaan itu kalau mau kurban itu jangan memotong kuku, mencukur rambut dulu. Yang mau berkurban, jawabannya ini, agar seluruh tubuh orang yang berkurban itu terhindar dari api neraka. Kitab Nailul Autor jilid 4 halaman 1604, terbitan Bina Ilmu Jakarta. Kelas, sudah ya? Pak, sebentar pinjam itunya. Nah. Kemudian ibu berkurban itu ada yang hewan kurbannya ideal. Kalau kambing, mulus putihnya itu mulus. Itu nomor wahid. Mulus gitu. Kalau kambing nih. Kalau sapi biasanya agak sulit yang putih ya. Biasanya coklat, kenapa? Ya, campur. Ini kalau kambing. Kemudian yang kedua, warnanya putih mulus, tapi dia makan dengan mulut yang hitam. Dia melihat dengan mata yang hitam. Kemudian dia berjalan dengan kaki yang hitam. Kemudian menderum dengan kaki yang hitam. Artinya ada belang hitam di mulutnya, ada belang hitam di mata si kambing, kemudian ada belang hitam pada kaki-kaki si kambing dan pada perut si kambing. Itu yang nomor 2. Hadisnya ada, Bu. Kalau kata orang tua dulu kita mah, ya domba kasep, tampan, Bu, handsome. Nggak garut saja pokoknya mah. Kalau tukang jualan domba tahu itu harganya pasti mahal. Untung tidak tahu, Pak. Hadis itu tidak tahu. Putih mulus, tapi jangan membeli yang sudah dicukur, Pak. Supaya kelihatan tubuhnya itu dicukurin ya. Jangan, bulunya masih lebat aja, jangan yang dicukur-cukur. Ya. Lihat kitab Nailul Autor ini terjemah halaman 1611. Kemudian 1 hadis, 2 hadis, Pak. Artinya saja dibaca. Ibu nanti pilih kambingnya itu yang putih mulus dulu, itu nomor wahid. Second, yang latarnya putih tapi mulutnya ada hitam, matanya ada hitam, kaki-kakinya ada hitam, dan perutnya ada hitam. Itu nomor 2. Silakan, Pak. Nailul Autor 2727 dan dari Abi Hurairah. Iya, terus? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, binatang yang putih itu lebih dicintai Allah daripada yang hitam. Terus? Hadis riwayat Ahmad, Afra, yaitu binatang yang putih mulus. Ya, terus. Yang kedua hadisnya 2728 dan dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkurban dengan kibasi yang bagus dan jantan kecil, tetapi ia makan dengan mulutnya yang hitam, ia berjalan dengan kakinya yang hitam, dan ia melihat dengan matanya yang hitam pula. Hadis riwayat Ahmad dan disahkan oleh Tirmizi. Ada sebetulnya yang tukang jualan di pinggir jalan itu, atau kita ke kandangnya di gunung sana, latarnya putih, tapi mulutnya ada hitam, matanya ada hitam,
kakinya ada hitam, satu lagi dalam perutnya ada hitam. Itu yang nomor 2 berdasarkan hadis tadi. Kemudian kita lihat sekarang hadis Bukhari nomor 871 872. Ibu nyatet aja di save di HP. Nonton YouTube. Bukhari 871 872. Yang putih Pak Haji, domba. Putih mulus. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 yang tadi ada belang hitamnya. Tapi di sini ada yang ini Pak Ustaz, apa yang tidak sah untuk kurban itu yang tanduknya pecah dan telinganya terbelah. Ya pokoknya mah yang cacat. Matanya penyakitan. Pokoknya walaupun kecil nggak masalah. Tapi jangan cacat pokoknya. Ya, mengulakan 2, cina cek sepuh 2 tahun, tapi kadang-kadang yang jualan mah ngomong mengulak 2 teh ditakole, padahal nggak belum 2 tahun ya. Silakan Pak. Pokoknya yang sehat tidak cacat ya. Sahih Bukhari 871 dari Ali radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kepadanya supaya berdiri ketika menyembelih unta kurbannya. Terus. Lalu keseluruhan kurban itu supaya dibagi-bagikan. Lalu keseluruhan kurban itu supaya dibagi-bagikan kepada mustahiknya yang ada pada surat 2236 dan 2228. Nanti kita jelang ya. 22 ayat 36 dan 22 ayat 28 mustahiknya. Keseluruhan kurban itu harus dibagi-bagian, yakni keseluruhan itu apanya Pak? Dibagikan dagingnya, kulitnya, dan pelananya, dan tidak sepotong jua pun yang diberikan kepada tukang potong. Jadi Rasul menginstruksikan kepada Ali, sudah ada dipanitiakan ibu zaman Rasul di Madinah. Ali sebagai ketua panitianya, gak bisa bekerja sendiri Ali, harus ada yang membantu. Ali kalau sudah mati, bagikan ya keseluruhan kurban ini, keseluruhannya bagikan. Lalu Ali bagikan daging-dagingnya, pelana dan kulitnya pun harus dibagikan. Kalau dulu ada aksesoris pada tubuh hewan kurban, kalau domba adu kan ada aksesorisnya tuh, ya dibagikan kepada mustahik. Iya, pelana tempat duduknya. Dan tidak sepotong jua pun dari dan dengan zat hewan kurban memberikan upah kepada jagal. Bukan tidak boleh mengupah, harus mengupah Bu, karena Islam menghargai jasa orang. Tapi upahnya jangan diberikan dari hasil penjualan kulit. Itu sama dengan dari zat hewan kurban. Kulitnya yang sapi dan kambing dijual oleh panitia, kemudian hasil penjualannya dipakai upah tukang potong atau dipakai upah para panitia. Itu kelirunya sangat sekali. Dikasihkan aja. Jadi kulitnya sapi yang panjang lebar itu bagikan, ini untuk kamu 5 orang, bawa sana. Kalau dia bertengkar aja nanti jangan dikasih Bu. Panitia udah capek kerja Bu, dari mulai mencari sapi kurban, kambing kurban ke gunung-gunung, sampai pemeliharaan, malamnya itu piket supaya tidak beradu, capek panitia itu. Jaga. Bagikan aja, ini untuk kamu 5 orang, satu kulit sapi yang paling lebar. Kalau kulit kambing ini untuk kamu 1 orang atau 2 orang. Ya. Nomor 872 Pak, Bukharinya. Jadi panitia itu bukan yang empunya. Panitia itu kepanjangan tangan dari para penitip. Jadi jangan mengkhianati. Ulah kabita ngajual kulit ya Allah. Panitia dikumpulkan, kulitnya dijual oleh panitia. Uangnya nanti untuk mustahik saja. Menjualnya sudah salah, menjualnya sudah menyalahi sunnah Rasul. 872 Pak. 872 dari Ali radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta, 60 ekor unta disembelih dengan tangan mulia Rasul. Rasul itu strong man. Yang 40 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Thalib.
60 ekor disembelih oleh tangan mulia Rasul di hadis lain. Bayangkan unta 60 ekor, strongman Rasul itu. Yang 40 ekor oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Silakan, Mbak. Lalu disuruhnya aku membagi-bagikan dagingnya, maka saya bagi-bagikan. Lalu Rasul menyuruh Ali, setelah mati bagikan dagingnya ya. Ali tidak berinisiatif bagikan dagingnya. Ali itu sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Terus Kemudian disuruhnya pula aku membagi-bagikan pelana dan kulitnya, maka saya bagi-bagikan. lalu Ali bagikan pelana dan kulitnya ya. Ali tidak berinisiatif. Lah kalau dijual ya nggak begitu. Dibagikan kulitnya juga sama Ali kepada mustahiknya di surat 22 ayat 36, 22, 38, 22, 28. Terus sudah selesai. Muslimnya nomor 1252. Jadi panitia itu bukan mau kerjanya saja, harus diberi ilmu, dibekali. Kumpul ngeriung panitia barang 1 jam. Di training dulu. Pahalanya besar sekali tuh panitia itu, besar sekali. 1252. Tapi jangan mengkhianati. Nanti ada hadis. Man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalahu, rawahul Baihaqi. Barang siapa yang memperjualbelikan kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Sayang kan? Panitia itu bukan si pemilik. Panitia itu kepanjangan tangan dari yang nitip. Barang siapa yang memperjualbelikan kulit hewan kurban, tidak ada kurban baginya. Man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalahu. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya. Sahih hadisnya. Tapi jangan dulu dicacak lagi. Dicacak jadi kecil-kecil, masukkan kresek dengan daging tulang, jangan. Sudah kasihkan aja sama mustahik. Nanti urusan dia. Kenapa? Waduh, kalau dikelola nanti agak sulit ya. Disamak dulu, dibikin kantong, wah lama banget. Terus Pak, 1252 ya? 1252. Iya silakan. Ada judul. Upah tukang potong kurban. Jadi diupah tukang potong kurban itu, Islam menghargai jasa, tapi jangan dari penjualan kulit ngupahnya. Silakan. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, aku disuruh Rasulullah SAW mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi dilarang beliau mengambilkan upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Kata Ali, untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri. Iya. Ada jagal bilang sama DKM sama RW, Pak DKM, Pak RW, saya mah ibadah nih nggak usah diupah. Wah bagus sekali tuh Pak, saya ikhlas betul-betul. Ini untuk ibadah saya, untuk buat saya di akhirat. Ya bagus lah. Tapi kulitnya buat saya, kepalanya buat saya, cekernya buat saya, kata si jagal. Kapi kumaha teh kana buruh atau gitu mah. Maksudnya jangan diupah dengan uang, tapi kulitnya buat saya. Ada sapi yang disembelih dia 7 ekor. Kambing 10 ekor. Kemudian kepalanya juga buat saya dan aparatnya. Cekernya buat saya. Jangan. Upahnya dengan uang. Ada ongkos untuk operasional kan? 3.500.000, operasional 200. Itu untuk itu. Kalau sekarang per kepala itu berapa jagal minta upahnya itu? Kalau sapi berapa? Kalau kambing berapa ya? Kenapa? Teruskan Pak, udah selesai belum? Sekali lagi ulangi Pak. Aku disuruh Rasulullah SAW mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tapi dilarang beliau untuk mengambilkan upah dari tukang potong dari hewan kurban itu. Kata Ali, untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri. Iya, jadi Ali itu ketua panitia bertanggung jawab dong. Udah ya. Sekarang lihat Nailul Autor lagi terjemah
halamannya 1626. Nailul Autor Tarjamah terbitan Bina Ilmu, kitab aslinya karya Imam Asy-Syaukani, kumpulan hadis-hadis hukum, halaman 1626. Ada judul kan di situ? Kulitnya harus disedekahkan dan jangan dijual. Kulitnya harus disedekahkan dan jangan dijual. Hadisnya ini yang Bapak baca sebentar, Pak. Ini dan dari Abi Sa'id 2754, nomor hadisnya 2754, halaman berapa? Silakan Pak. Dan dari Abu Sa'id. Dan dari Abi Sa'id, sesungguhnya Qatadah bin Nu'man memberitahu kepadanya bahwa Nabi SAW berdiri lalu bersabda, aku pernah menyuruhmu kiranya kamu tidak akan makan daging kurban sesudah 3 hari untuk memberi kelonggaran kepada kamu, tapi aku halalkan dia kepada kamu. Karena itu makanlah daripadanya sesukamu dan jangan kamu jual dagingnya, daging hadiah dan daging kurban. Makanlah, sedekahkanlah dan pergunakanlah kulitnya, tetapi jangan kamu jual dia. Sekalipun sebagian dari dagingnya itu kamu berikan, makanlah sesukamu. Jadi hadisnya begini pada kalimat ini, istamti'u bijuludiha, bersuka senanglah kalian dengan kulit-kulit hewan kurban, ambil manfaat kulitnya, wala tabi'uha, tapi jangan kalian perjualbelikan kulitnya. Ini hadisnya jelas sekali. Bapak baca dari wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, ada nggak? Wastamti'u bijuludiha, ada Pak? Silakan Pak baca. Wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, ambil kemanfaatan kulitnya kalau bisa, silakan bersuka senang dengan kulit-kulitnya, tapi tetap jangan diperjualbelikan. Nanti jadi gini, saya berkurban seekor kambing tanpa kulit. Hadis yang mengatakan addimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum, ini palsu hadisnya. Jadi lintuhan heula hewan kurbanmu, nanti menyembelihnya di tengah bulan Zulhijjah atau hampir ujung. Lintuhan heula we batur geus erep dagingnya kekerek mencit. Fa innahu ala sirati matoyakum, karena nanti hewan kurban kamu di sirat akan mapageun, menjemput kamu. Di Tasik terjadi Bu, panitia ada 6 orang laki-laki, bapak-bapak, kurang 1 kan sapi, diwawar ke sana kemari. Ada ibu-ibu haji, ibu 1 lagi ini genapi jadi 7. Enggak mau kata ibu. Kenapa ibu nggak mau? Ini 1 lagi, bingung ya, ada 6 orang 1 lagi, nggak mau kata ibu. Nanti kalau hewan kurban saya menjemput, saya duduknya di ujung takut jatuh. Kalau di tengah kamu enak, saya kegencet. Gara-gara hadis palsu. Addimu dohayakum fa innahu ala sirati matoyakum, lintuan heula hewan kurban teh batur geus beak lagi karena dibencit. Karena nanti disirot menjemput mapageun. Kan naik sapi. Iya, naik sapi, ibu-ibunya di tengah nanti nggak mau katanya, di ujung dina bujurna si labu. Kalau di tengah kamu enak aja, ibunya di tengah jadi kagenjet ulah laki. Nah mana aneh cek ibu, gara-gara menjemput disirot. Hadisnya palsu ibu. Sudah ya, judulnya dibaca lagi Pak. Kulitnya jangan dijual, itu judulnya. Sedekahkan dan jangan dijual. Kulitnya ada kulitnya Pak. Kulitnya harus disedekahkan dan jangan dijual. Lihat surat 22 ayat 36. Pendistribusian semua kurban, dagingnya, pelananya, kulitnya, itu ada pada surat 2236. Pada kalimat ini aja Bu, cari agak di tengah sedikit Bu. Fakulu minha, ada di tengah Bu.
Dari fakulu minha, ada nggak? Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tara. Ada Bu? Ikut saya. Fakulu minha. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tara. Ibu yang itu baca artinya, maka makanlah sebagian daripadanya. Silakan Bu, yang kerudung hijau. Nggak tahu nama saya. Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Tuh, maka makanlah sebagian daripadanya. Mudhohi yang berkurban boleh ngambil pahanya ke panitia titip. Yang kurban sapi ibu itu nanti ibu beri ya pahanya dikit, hatinya dikit, gitu. Boleh makan. Dan sebagian besarnya dibagikan untuk dimakan siapa Bu? Orang yang mencukupkan diri apa adanya, tidak meminta. Yang tidak meminta saja dikasih, apalagi nujajaluk. Apalagi yang meminta kupon, kasih. Ya. Kulitnya tadi sapi 1 ekor untuk 5 orang, kambing 1 ekor untuk 1 orang atau 2 orang. Nanti sudah berpindah ke pemilikan, mau diapakan dia terserah. Analoginya begini, ibu teh panen padi, dapat 1 ton. Ustaz ini 1 kintal untuk Ustaz. Alhamdulillah, jazakillah khairan Bu Haji. Saya bonceng pakai motor yang 1 kintal itu, berat ya. Terus di tengah jalan saya jual itu, yang 1 kintal pemberian ibu yang panen dapat 1 ton. Boleh? Sudah jadi milik saya kok. Mau dijual, dibagikan, mau dimakan, boleh. Kata si Ustadz mah dibere padi teh lain di dahan nggak dijual. Cek ibu kadung teuing, wah dibere. Itu sudah jadi milik saya Bu. Sudah berpindah kepemilikan. Sudah. Nomor ayat 28 sekarang. Ibu suratnya sama 22. Ayat 28 sama dari fakulu minha. Ikuti saya. Fakulu minha. Ada? Agak di tengah. Ikuti ya. Fakulu minha. Wa at'imul ba'isal fakir. Masih teteh yang tadi, maka makanlah sebagian darinya dan sebagiannya yang berikan untuk dimakan orang-orang sengsara dan fakir. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Tuh, itu pesan Allah harus diperhatikan oleh panitia. Sebagian makan oleh yang berkurban, ambil untuk nyate, untuk gulai di rumah. Sebagian besarnya berikan untuk dikonsumsi orang-orang yang apa Bu? Sengsara dan fakir. Ini pesan Allah. Jadi mata panitia harus jeli. Di ujung gang sana ada janda miskin punya anak yatim. Jangan dikasih 1 canting, 1 kresek Bu. Kasih dia 2 kilo daging tulang, supaya dia dapat menikmati makan daging 3 harian. Kasih 2 kilo nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang ngomong, Pak RT mah kalau janda mah tuh dikasihnya 2 kilo. Ada apa nih Pak RT dengan janda? Bilang Pak RT, ada 2228. Ada 2228. Ulangi teteh, maka makanlah sebagian daripadanya. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Orang sengsara kokoronyo somala trosa itu jangankan makan daging, nyentuh aja tidak pernah. Kulkas gitu boga. Menu makannya Bu, hari ini yang miskin tadi, hari ini cobek kangkung, besok kangkung dicobek. Ya itu aja bahannya. Hari ini makan yang enak-enak cobek kangkung, besok kangkung dicobek. Jangan lagi terdengar kata anak yatim seperti ini jam 8 malam nih Bu, atau setengah 9 malam. Ma,
minta sate kata anak yatimnya. Beak jang cek mana tepan tadi oge dikerecek beak. Tapi kan orang lain masih nyate mah. Si ma dengan terus berkat beda jang etama panitia. Sakit bu mendengar kata anak yatim bilang begitu. Ma minta sate 8:30 malam karena tercium bau sate. Ini panitia lagi nyate nih. Nangis itu ya cek inuna teh beak jang tadi dikerecek oge 1/2 kilo daging tulang atuh. Tapi mah orang lain mah tuh pada nyate. Si mah kesel beda jang etama panitia. Sakit bu. Jadi kasih 2 kilo supaya 3 harian dia masih bisa mengkonsumsi. Dasar hukumnya ada surat 22 Al-Hajj ayat 28. Beda kan dengan 2236. Ini mah Allah pesan kepada yang sengsara dan fakir. Jadi tidak sama pembagian. Sama aja. 1 canting 1/2 kilo daging tulang. Itu zalim. Kalau kita mengetahui ada janda miskin punya anak yatim. Harus hati-hati panitia pahalanya besar sekali bu. Sudah sampai di sini barangkali ada tanya jawab dulu. Saya sih tanya jawab nih. 1 ekor kambing itu untuk sekeluarga ibu. Rasul menyembelih 1 ekor kambing dengan tangan mulianya sendiri. Membaca Rasul Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, terimalah persembahan kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad katanya. 1 ekor kambing. Sekalipun keluarga yang terdiri dari 100 orang. Itu kita mendengar author berkata begitu. Sekalipun keluarga yang terdiri dari 100 orang. Jadi nggak apa-apa 1 ekor. Jangan diurut-urut. Wah tahun ini buat si bungsu, tahun berikutnya bapaknya lagi balik. Jangan. Keluarga itu yang masih hidup dan yang telah wafat ibu. Include masuk. Ibu mau pulang mudik, bapak ke kampung halaman. Bade ka mana ibu lebaran lagi lelaki sambil udah. Bade jarah heula ka makam keluarga sudah meninggal itu. Yang sudah meninggal masih termasuk keluarga ibu atau bapak atau sudah di luar? Keluarga. Waktu Rasul kambing 1 ekor kurban, ada istrinya yang sudah wafat, ada anaknya sudah wafat. Kata Rasul, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah persembahan kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi 1 ekor kambing itu untuk sekeluarga ibu. Nggak usah untuk ibu saja, serakah banget. Atau untuk bapak saja. Karena di kita musimnya gitu. Jadi kalau 1 ekor itu, ya ke istri heula. Oke, untuk anak tahun berikutnya tidak. Include 1 keluarga. Silakan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Yang sehubungan dengan ibadah kurban udhiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan kita mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Wajib tidak? Oh nggak ada. Iya. Ibu mau? Silakan. Kalau itu Pak atas nama Yang sudah meninggal. yang udah meninggal boleh atau gimana? Jangan bu. Soalnya ada yang bilang Ya. Begini. nggak bisa harus yang hidup. Begini, ibu kurban itu untuk sekeluarga. Ibunya, ayah sudah meninggal, itu dapat pahala bu. 1 dari mendidik anak menjadi soleh, 2 pahalanya sampai bu. Jadi jangan 1 ekor itu khusus saja untuk yang sudah wafat. Jangan. Nanti atas nama keluarga gitu maksudnya. Jadi begini, nanti panitia itu 1 ekor sapi ya, bersekutu 7 orang. 1 ekor sapi 7 orang, yang 1 orangnya tuh include dengan keluarganya bu. Include dengan keluarganya, bukan khusus yang berkurban saja. Keluarga itu baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Jadi ibu tidak lagi berkurban 1 ekor kambing untuk si mati almarhum atau almarhumah, tidak usah. Kan dapat pahala kok.
Pertanyaan ibu kan berkurban untuk orang yang sudah wafat. Begitu ya Bu ya? Lihat hadis Muslim nomor 1614. Ini beredar di masyarakat memang. Dan kalau belum akikah, kurbannya tidak sah karena belum akikah. Sah kok. Walaupun tidak akikah waktu dulu, belum ngerti kita waktu melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan tidak diakikahi. Harus mendahulukan akikah daripada kurban. Enggak juga sih. Kurban mah kurban aja. 1614 Muslim, silakan Bapak, judulnya ada Amal sesudah mati. Amal sesudah mati. Terus 1614 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia telah meninggal, maka putuslah terhenti segala amalnya kecuali 3 perkara. ya. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang diambil orang manfaatnya. Dan 3. Orang yang soleh, yang Anak soleh. yang selalu mendoakannya. Sudah, yang meninggal sudah saja. Tapi waktu keluarganya, anaknya laki atau perempuan berkurban, masuk itu. Ibu doanya begini. Ibu kan nggak nyembelih sendiri, nggak apa-apa. Itu sama panitia. Nanti kalau ibu menyaksikan hewan kurban yang kalau ya, waktu sudah disembelih ibu ngedoa, Allahumma taqabbal min. Ibu siapa namanya? Wa ali ibu siapa? Pokoknya gini, Allahumma taqabbal min Maimunah wa ali Maimunah. Masuk itu yang meninggal. Yang masih hidup dan yang sudah kalau yang sudah wafat keluarga atau bukan keluarga karena sudah meninggal? Keluarga lah. Bapak namanya Hasan. Bapak menyaksikan nyembelihnya. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim jagal. Bapak doanya begini. Atau panitia yang ngomonglah pakai mic. Ini kurbannya Pak Hasan. Allahumma taqabbal min Hasan wa ali Hasan gitu. Allahumma taqabbal min Rudi wa ali Rudi. Jangan pakai haji lah, jangan pakai bin atau binti. Rasulullah juga begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin, maksudnya Nabi itu, wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah persembahan kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ada hadisnya di Nailul Autor kok. Jelas sekali. Cukup Bu ya? Boleh bahasa Indonesia Bu? Pakai bahasa Indonesia doanya. Kalau misalkan yang meninggalnya itu ini Pak Ustadz, sebelum dia wafat ada Wasiat. ada niat gitu ya, ada wasiat. Wasiat Mau kurban nggak kesampaian buru wafat. Kalau kita memakai jalan kias itu analogi Bu. Dalam Islam itu boleh pakai jalan kias ketika dalil yang jelas tidak ada. Ada haji badal. Orang tuanya sudah berniat naik haji Bu, tapi nggak kesampaian keburu wafat, kedengaran oleh ahli warisnya. Bahkan udah nabung bahkan. Nanti keluarga ahli warisnya harus ahli warisnya Bu menghajikannya, tapi dia harus sudah haji dulu. Itu haji badal. Nanti kita bahas waktu-waktu di sini. Menghajikan atas nama orang tua yang sudah wafat, baik ayah atau ibu. Kalau ada wasiat atau apa? Nazar. Silakan Bu. Kalau kita mengkiaskan ke bab haji. Jadi orang tuanya tuh mau nazar, sudah berjanji akan melaksanakan apa? Kurban. Tapi dengan hadis tadi include, walaupun tidak dilaksanakan. Kan tadi dengan keluarga. Ibu namanya ibu siapa? Ibu Titi. Bu Siti? Titi. Allahumma taqabbal min Titi wa ali Titi. Masuk ibu yang sudah meninggal. Ya Allah, terimalah persembahan kurban ini dari ibu Titi dan keluarga ibu Titi. Masuk Bu. Jadi nggak usah menyembelih sengaja untuk ibu yang sudah wafat. Kalau berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau kita memakai jalan kias, kalau nadar itu harus ditunaikan Pak. Karena nadar itu hutang, nadar itu janji. Makanya ini nadar atau bukan? Kalau nadar
sudah ada omongan orang tua tidak dilaksanakan. Melaksanakan nadar orang tua dari anak yang salih atau solihah, laksanakan. Kalau itu nadar, dilaksanakan. Potong kambing untuk orang tua yang sudah meninggal. Kalau nadar, karena nadar itu janji atau utang, harus ditunaikan. Itu hadisnya jelas. Nadar ya, jelas Bu? Ya, sudah. Kalau tidak ada saya tutup formalnya. Masih ada satu lagi. Oh ya, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ketika mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz, kalau misalkan kita ketika berkurban bagian kayak kepala, kulit, emang kan ada jarang-jarangnya dibagikan ke mustahil gitu, dipotong-potong seperti itu. Nah kalau misalkan yang berkurbannya itu ikhlas memberikan ke tukang jaganya itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi begini, jaga ya. Yang diberikan ke mustahil gitu. Ya. Jagal dan aparatnya waktu mau pulang dikasih bagian Bu. Itu surat 2236 ya, dikasih bagian. Kalau seandainya kulitnya ibu mah ikhlas memberikan kulit kambing kepada si pemotong, asal akarnya jangan sampai upah, boleh. Akarnya Bu. Kalau mengupah dengan kulit artinya mengupah dari dan dengan zat hewan kurban. Itu yang dilarang. Ibu punya keluarga ibu urunan 1 ekor sapi, keluarga ibu 7 orang ya. Ini keluarga ada pertalian nasab. Terus nanti kulitnya buat si pemotong, tapi bukan upah, boleh. Tapi kalau panitia mengumpulkan kulit dijual, itu yang dilarang. Kalau ibu sekeluarga 1 ekor sapi 7 orang, lalu ibu berkata, kulitnya gimana Bu? Ya buat kalian lah, si jagal. Atau ibu kulitnya supaya tidak ada efek samping, jagal nama berewe buruhan ku duit. Kulitnya mah ibu ambil tukang sampah atau satpam, kasihkan. Lebih ini kata saya lebih kena. Sebab ada kekhawatiran sepertinya upah ini kepada tukang potong. Jadi kulit mah sudah saja ibu kasihkan. Kulitnya mah nanti Pak ke rumah saya kan. Mau apa Bu Haji rumah? Nanti ibu kasih ke tukang sampah atau ke pasar pam. Kulit sapi dikasih kulit sapi, wah gembira dia Bu. Berapa kilo itu kulit sapi? Nanti kalau Bu, kenapa saya dikasih kulitnya aja, dagingnya mana? Mental, daging kan itu. Si diberi kulit, minta daging nih. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Bu ya, supaya tidak ada kesan sebagai upah. Ya. Kalau yang tadi pas motongnya itu bilang kalau ini untuk sekeluarga atau nggak perlu pas motong itu? Gimana Bu? Gimana? Pas motong. Pas motongnya. Ya pas motong terus. Nah pemotongnya itu harus ngomong untuk tulang. Oh jadi gini Bu. Jagalnya gitu. Yang motongnya itu sibuk Bu. Paling Bismillahi wallahu akbar, tapi jangan satu Bismillahi wallahu akbar untuk 10 ekor, jangan. 1 ekor Bismillahi wallahu akbar, 1 ekor Bismillahi wallahu akbar. Nanti panitia aja mendoakan kalau bisa ya, pakai mic. Kan tahu panitia, ini kurban kambing siapa tahu, panitia tahu. Iya. Panitia berdoa. Jadi kalau yang motong mah Bismillahi wallahu akbar saja doanya. Panitia nanti pakai Arab lebih keren. Allahumma, setelah dipotong nih, Allahumma taqabbal min. Ibu siapa namanya? Ibu namanya siapa? Nurul. Allahumma taqabbal min Umi Nurul wa ali Umi Nurul, panitia. Atau ya Allah terimalah persembahan kurban dari Ibu Nurul dan keluarganya, gitu pakai bahasa Indonesia. Itu mengajari, mentarbiyah jamaah yang hadir. Oh gitu ya, yang mendoa jagal, yang baca bismillah jagal, yang mendoa panitia. Jadi panitia ada kerjalah. Kan ada catatan panitia tahu. Tapi kalau sapi 7 orang capek nyebutinnya begini saja. 7 orang kan, begini Bu. Catat aja sama panitia. Allahumma
taqabbal minhum wa alihim. Ya Allah, terimalah persembahan kurban dari mereka 7 orang dan keluarga mereka yang 7 orang. Gue nama ikut saya. Allahumma taqabbal minhum wa alihim. Sudah. Kalau satu-satu, Allahumma taqabbal min Abidin wa ali Abidin. Allahumma taqabbal min Hasan wa ali Hasan. Ada nyelip ibu-ibu. Allahumma taqabbal min Maimunah. Wah, capek ibu. Ganti pakai domir mereka, they ya. Bagaimana? Yang berkurban gitu maksudnya. Kenapa? Yang berkurban. Enggak, panitia aja kalau berkurban. Iya, sama panitia disebutin yang berkurban. Kan tahu ini sapi nomor sekian, kurbannya apa siapa ya? Ada catatannya. Nanti udah disembelih sama jagal, ngomong sebentar panitia. Allahumma taqabbal minhum wa alihim. Nanti sapi keempat sama begitu. Kalau kambing, Allahumma untuk satu ya, dan keluarga tapi. Begitu caranya. Gampang lah ditulis. Ya Allah, terimalah persembahan kurban dari mereka dan keluarga mereka. Praktis. Satu formanya, aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa taqabbalallahu minna wa minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan amalan kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan insyaallah pelaksanaan kurban di komplek kita ini sudah hampir sesuai dengan sunnah dan ada. Amin ya Allah. Ya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan